Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang gangguan disosiatif. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Ahmad Jagi Purnomo, dan rekan-rekan saya bersama Korira, Asabira, dan Irda Nur Maula. Gangguan disosiatif. Gangguan disosiatif ini bisa disingkat dengan DID, yang sebelumnya disebut dengan gangguan kepribadian ganda. Yang pertama, gangguan identitas. Yang parah yang ditandai dengan dua atau lebih keadaan kepribadian yang berbeda dalam kesenjangan berulang dalam mengingat kejadian sehari-hari. Yang kedua, gangguan disosiatif ditandai dengan pelarian yang tidak disengaja dari kenyataan yang ditandai dengan terputusnya hubungan antara pikiran, identitas, kesadaran, dan ingatan. Treatment of dissociative disorder. Sebagian besar minat penelitian untuk mengobati akan berfokus pada pengintegrasian kepribadian after ke dalam struktur kepribadian yang kohesif. Untuk mencapai tujuan ini, terapis berusaha membantu pasien dengan mengungkap dan bekerja melalui ingatan trauma pada masa kanak-kanaknya. Macam-macam gangguan disosiatif. Yang pertama, amnesia disosiatif, ketidakmampuan mengingat informasi autobiografi penting yang tidak konsisten dengan lupa biasanya. Peristiwa yang dilupakan biasanya bersifat traumatis atau stres. Yang kedua, gangguan depersonalisasi atau derealisasi. Yang pertama, depersonalisasi, perasaan menjadi pengamat luar diri dan keterpisahan diri sendiri. Derealisasi, yaitu perasaan terlepas atau tidak nyata, mengenal keadaan atau lingkungan mendominasi. Episode depersonalisasi ditandai dengan perasaan terlepas dari diri sendiri. Yang ketiga ada dissociative fogo. Dissociative fogo berasal dari kata fugri yang artinya melarikan diri. Hal ini dikarenakan hilangnya memori lebih besar dibanding dengan amnesia disosiatif. Gejalanya yang timbul pada penderita ini hanya amnesia total. Bisa juga meninggalkan rumah, pekerjaan, dan juga identitas barunya. Yang keempat, ada gangguan identitas disosiatif atau DID, yaitu penyakit mental yang bermanifestasi sebagai pemisah atau ketidaksesuaian baik pikiran, memori, lingkungan, perilaku, dan identitas diri. Pengobatan pada gangguan disosiatif. Jenis psikoterapi khusus yang biasa digunakan untuk gangguan disosiatif menggunakan yang pertama ada perilaku kognitif atau CBT. Ini adalah psikoterapi yang terstruktur dan terorientasi pada tujuan. Terapi atau psikolog Anda dapat membantu mencermati pikiran dan emosi. Yang kedua, terapi perilaku dialektis. Secara khusus diadaptasi untuk orang yang mengalami emosi yang sangat intens. Tujuan utamanya adalah mencapai keseimbangan antara validasi siapa diri Anda dan tantangan Anda serta manfaat perubahan. Yang ketiga, terapi bicara juga bisa dapat diandalkan untuk mengendalikan proses gejala dan proses disosiatif. Penyebab pada gangguan disosiatif. Yang pertama ada trauma. Contohnya pasca kecelakaan, bencana alam, penyerangan, dan pelecehan. Yang kedua ada penggunaan obat terlarang. Dapat memicu gangguan disosiatif. Yang ketiga ada kesehatan mental lainnya. Masalah kesehatan mental lain juga dapat bisa menjadi penyebab utama terjadinya gangguan disosiatif. Somatic symptom and related disorders. Konsep gejala somatik menganggap bahwa proses psikologis itu mempengaruhi fungsi fisiknya. Misalnya, beberapa orang yang mengeluhkan masalah pernapasan atau menelan. Masalah seperti itu dapat mencerminkan aktivitas berlebih dari cabang simpatik dari sistem saraf otonom, yang mungkin disebabkan oleh kecemasan. Somatic symptom and related disorders yang memiliki 4 jenis gangguan. Yang pertama, somatic symptom disorder atau SSD.
Diagnosis ini membutuhkan gejala fisik yang persisten, biasanya berlangsung selama 6 bulan atau lebih, dan tekanan pribadi yang signifikan. Gejalanya seperti gangguan lambung, berbagai rasa sakit dan nyeri pada tubuh. Selanjutnya illness anxiety disorder, yang memiliki dua subtype, yaitu penghindaran perawatan di mana menunda atau menghindari kunjungan medis. Sedangkan pencarian perawatan, adanya harapan menemukan satu profesional medis untuk memastikan ketakutan. Conversion disorder. Gangguan ini ditandai dengan gejala yang mempengaruhi kemampuan untuk mengontrol gerakan sukarela atau yang mengganggu fungsi sensorik. Gejala fisik pada gangguan konversi ini biasanya muncul tiba-tiba dalam situasi stres. Yang terakhir, factitious disorder. Factitious disorder ini memiliki dua subtype. Yang pertama, factitious disorder on self, yang ditandai dengan memalsukan atau memicu gejala pada diri sendiri. Sedangkan factitious disorder impulse on another ditandai dengan menimbulkan gejala pada orang lain. Treatment of somatic symptom and related disorders. Pendekatan perilaku untuk pengobatan berfokus pada menghilangkan sumber penguatan sekunder yang mungkin terkait dengan keluhan fisiknya. Terapi kognitif perilaku mencapai hasil yang baik pada hipokondriasis, yang sekarang diklasifikasikan sebagai gangguan gejala somatik atau gangguan kecemasan penyakit. Teknik kognitif restrukturisasi pemikiran terdistorsi membantu klien mengidentifikasi dan mengganti keyakinan terkait penyakit yang berlebihan dengan alternatif rasional. Yang terakhir, teknik perilaku paparan dengan pencegahan respons, di mana dapat membantu pasien dengan gangguan gejala somatik dan gangguan kecemasan penyakit. Faktor-faktor psikologi yang mempengaruhi kesehatan fisik, seperti adanya sakit kepala, asma, penyakit kardiovaskular, AIDS, dan kanker. Kesimpulan, suatu gangguan yang ditandai dengan adanya dua atau lebih status kepribadian yang berbeda. Gangguan identitas disosiatif disebut juga gangguan kepribadian ganda yang biasanya merupakan suatu bentuk reaksi terhadap trauma sebagai cara untuk membantu individu dalam menghindari kenangan yang buruk.